Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan sampingan pagi ini, saya akan membahaskan bergegar hatimu ingin melaksanakan ini. Teman-teman, di topik readingan sampingan pagi ini, kita akan cuba melihatkan hal-hal positif apakah yang membuatkan hati kamu bergegar untuk melaksanakannya secepat mungkin bagi membolehkan kamu merangkul kehidupan baru yang lebih bermakna. Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam mendengarkan setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan mengecek energi kamu dahulu ya. Dan kita akan lihatkan seperti apakah energi kamu detik ini. Apakah hal-hal positif yang sangat kamu inginkan detik ini? Seperti apakah energi kamu detik ini? Hal-hal positif apakah yang sangat ingin kamu hasilkan? Seperti apakah energi kamu detik ini? Hal positif apakah yang kamu harapkan saat ini? Sesuatu positif yang kamu inginkan. Teman-teman, di sini ada Queen of Diamonds. Saya lebih melihat ke arah seseorang yang sangat menginginkan kebebasan dari segi finansial. Kamu sangat ingin to be financially independent, tidak mahu bergantung dengan orang lain. Nah, baik kamu seorang lelaki atau wanita yang menonton, kamu lebih seperti ingin ya mewujudkan keberhasilan kamu sendiri. Kamu tidak mahu lagi bergantung dengan keluarga, dengan orang-orang sekeliling kamu, dan kamu lebih ingin menjadi financially independent, bergantung kepada diri kamu sendiri. Kerana kamu merasakan di sini lebih baik ya bergantung kepada diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran Queen of Diamonds ini, mungkin ya beberapa di antara kamu juga turut diberikan semangat ya oleh orang tua kamu, khususnya ibu kamu. Jikalau ibu kamu masih ada, teman-teman ya, jikalau kamu mungkin sudah kehilangan ibu tersayang, mungkin di sini kamu didorong oleh kakak kamu, makcik kamu ya, seorang sosok wanita tua yang sering memberikan kamu semangat dan dorongan. Nah, di sini kamu benar-benar ya merenungkan isu ini. Kamu tidak mahu lagi bergantung ataupun menggantungkan emosi kamu, finansial kamu terhadap orang lain. Kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar financially independent. Di sini begitu energinya ya, sesuatu positif yang ingin kamu wujudkan. Nah, kita akan lihat lagi teman-teman ya. Apakah sesuatu positif yang sangat ingin kamu wujudkan di hidup kamu detik ini? Di sini ada Five of Cups ataupun Five of Wands. Di sini teman-teman, saya lebih melihat ke arah jiwa kamu yang benar-benar sedang bergejolak detik ini ya. Kamu benar-benar memperjuangkan ini. Kamu benar-benar memperjuangkan keberhasilan ini. Beberapa di antara kamu ya mungkin tidak dapat persetujuan ataupun seperti restu ya daripada keluarga, orang-orang yang kamu sayangi untuk mendorong kamu ke arah ini. Mungkin ada keluarga ya, family members ataupun orang sekitar kamu yang tidak mendukung. Tetapi kamu di sini benar-benar ingin bangkit kembali, ingin berjuang agar kamu berjaya menjadi benar-benar financially independent. Di sini juga beberapa di antara kamu ya bergejolak dari segi batin kamu. Tetapi the positive thing is, di sini kamu berjaya seperti walaupun ada yang bergejolak batin ya ataupun tidak mendapatkan dukungan, tetapi kamu berjuang mati-matian untuk bangkit kembali. Ada sisi pejuang di hati kamu yang cukup ya, yang cukup kuat. Kamu orang yang cukup berdeterminasi dan kamu ingin bangkit daripada keterpurukan ini. Jikalau kamu tidak melaksanakan ini, seolah-olah kamu mendengarkan suara ya yang sering memberitahu kamu harus bangkit. Kamu harus lakukan perubahan. Nah, di sini seperti pasang badan teman-teman ya, kamu akan lakukan sesuatu untuk menghasilkan perubahan yang nyata ini. Financially independent.
Nah, sini teman-teman, beberapa di antara kamu benar-benar bergejolak, sama ada dengan orang sekeliling kamu, keluarga kamu, ataupun dengan batin kamu sendiri. Di tempat kerja, saya lihatkan di sini ya, mungkin ada sesuatu yang tidak mulus ya, mungkin ada pertelingkahan, pertengkaran, salah faham, backstabbing ya, di antara kamu dengan rakan-rakan kerja. Orang-orang yang benar-benar ya ingin menjatuhkan kamu, sama ada di tempat kerja, di mana mereka melihatkan kamu ini mungkin ya disayangi oleh majikan contohnya, mungkin kamu disayangi oleh bos kamu. Ada yang tidak puas hati di sini ya, ingin menjatuhkan kamu, mereka seolah-olah mewujudkan ya salah faham dan sebagainya. Tetapi kerana kamu adalah seorang yang berjiwa pejuang, kamu berjaya bangkit kembali. Walaupun ramai yang ingin menjatuhkan kamu, merendahkan kamu, tetapi kamu memiliki jiwa pejuang untuk bangkit semula. Kamu ingin ya menstabilkan kondisi keuangan kamu ingin menstabilkan posisi kamu di tempat kerja. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, sesuatu positif yang ingin kamu wujudkan. Wow, di sini teman-teman, setelah Five of Wands ataupun Five of Clubs, keluar kad ini ya, Six of Club, atau menurut saya ini adalah Six of Wands. Nah teman-teman, ada kala setengah tarot reader akan membacakan ini sebagai sword, but I go by the book teman-teman ya, saya mengikuti prosedurnya. Nah di sini teman-teman, setelah kamu berjuang, Six of Wands terlihat dengan jelas ya, kamu seseorang yang ingin dijadikan panutan, kamu ingin berhasil, kamu ingin menjadi seorang yang cukup berjaya dan dijadikan panutan ya oleh orang lain. Di sini teman-teman, walaupun ramai yang cemburu ya, ramai yang ingin menjatuhkan kamu, ini adalah kerana mereka sudah melihat kamu menjadi panutan orang banyak. Ramai yang sangat mencontohi kamu ya, mengikuti gaya ataupun style kamu di sini kerana kamu cukup berhasil, cukup berjaya. Mereka sudah memperlihatkan yang ramai sangat menyukai kamu, bukan majikan kamu saja, bukan bos kamu saja, tetapi orang lain sudah dapat melihat ya keberhasilan kamu. Kerana di sini kamu mempunyai sisi seorang pejuang. Kamu tidak akan menyerah dengan begitu sahaja. Di sini terlihat teman-teman, detik ini kamu benar-benar ingin berhasil. Kamu benar-benar ingin berjaya. Jikalau kamu seorang yang sudah mapan ataupun lebih daripada perkataan mapan, kamu benar-benar seorang yang ingin berjaya. Kamu tidak akan berhenti di sini saja. Kerana kamu merasakan masih ada kerja lain, tanggungjawab lain yang perlu kamu selesaikan. Di sini kamu seorang yang cukup bercita-cita. Kamu memiliki hati yang besar. Hati yang besar seperti apa itu teman-teman? Benar-benar ingin menjadi seorang yang cukup successful, cukup berhasil. Maka kamu tidak akan berhenti di sini saja. Nah di sini teman-teman, saya dapat menangkap energi ya. Ramai yang cemburukan kamu ya, ingin menjatuhkan kamu kerana mereka dapat melihat kemampuan kamu untuk bertindak. Dan mereka juga dapat melihat kamu seorang yang boleh diandalkan. Ketika melakukan pekerjaan, kamu memang seseorang yang boleh diberikan tanggungjawab. Kamu bukan saja melakukan tugas itu dengan baik, tetapi kamu juga melakukan sesebuah tugas dengan cukup sempurna. Nah ini membuatkan ramai orang ya merah mata teman-teman ketika memandang kamu. They can't help it ya, kerana ramai yang mencontohi kamu, menjadikan kamu sebagai panutan. Kamu seorang yang ingin berhasil, seorang yang cukup fokus ke arah kejayaan. Kamu ini diperhatikan oleh banyak orang di sini teman-teman ya. Tetapi detik ini teman-teman ya, kamu cukup sesal sekali ya. Energi kamu cukup sesal sekali. Ketika kamu memfokuskan ke arah positif, ingin berjaya, kamu seperti terikat dengan apa yang berlaku di sekeliling kamu. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran 4 kartu ini, kamu disarankan jangan memfokus ke arah negatif. Nah, ini yang sedang mereka lakukan agar kamu terfokus kepada sesuatu yang negatif. Orang di sekitar kamu ingin seperti menurunkan semangat kamu ya, supaya kamu tidak fokus kepada kejayaan, ingin mengalihkan tumpuan kamu agar kamu tidak fokus sepenuhnya kepada keberhasilan. Nah, di sini itu yang mereka lakukan. Beberapa daripada mereka ini sepertinya berhasil. Kerana di sini terlihat teman-teman ya, ada kesedihan, kekesalan yang sedang kamu fokuskan detik ini. Nah, berbekalkan kekuatan, kartu pertama, kedua dan ketiga, 3 against 1. Maka apa yang perlu kamu lakukan? Singkirkan kad yang terakhir ini. Ini adalah reminder, peringatan agar kamu tidak memfokuskan kepada sesuatu yang negatif. The original
Rider-Waite Tarot, teman-teman ya, Five of Cups menggambarkan seseorang yang melihat kepada 3 cangkir yang jatuh di depannya. Di belakang si dia ini ada 2 cangkir yang masih berdiri. Nah, jangan fokuskan ke arah negatif. Tanpa kamu sedari, di belakang kamu masih ada 2 cangkir yang berdiri. Di sini saya melihatkannya begini teman-teman. Kamu cukup ingin berhasil. Kamu seorang yang cukup positif. Tetapi ada perkara-perkara kecil yang seperti tidak membantu, ya. Sengaja membuatkan kamu terpaku, memfokuskan kepada sebuah penyesalan, memfokuskan energi kamu kepada sesuatu yang negatif. Di sini kamu disarankan untuk bertindak seperti kartu pertama, kedua dan ketiga. Kerana kamu akan berhasil. Orang lain sengaja melakukan ini agar kamu sering-seringan terpaku kepada kesedihan, penyesalan. Nah, don't get influenced by this. Jangan begitu mudah terpengaruh dengan isu ini. Percayalah, walaupun apa yang terlihat adalah 3 cangkir yang jatuh di depan kamu, tetapi masih ada 2 cangkir yang berdiri tegak di belakang kamu. Now, you have to focus your energy on the positive side. Kerana di sini teman-teman kamu benar-benar berusaha ya, dan dengan kehadiran kartu pertama, kedua dan ketiga memperlihatkan yang kamu akan berhasil. Ini perlu kamu singkirkan, dan kartu ini keluar sebagai peringatan supaya kamu singkirkan kartu yang terakhir ini demi untuk mencapai keberhasilan. Fokuskan energi kamu kepada gambaran yang lebih besar daripada melihat kepada sesuatu yang kecil yang akan menghambat, yang menjadi kendala kepada kejayaan kamu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya akan membuka 2 kartu lagi menggunakan kartu yang sama. Sebelum itu kita lihatkan ya, bottom of the deck. Nah, di sini teman-teman, Four of Swords ataupun Four of Spades teman-teman ya. Sebenarnya kamu cukup kelelahan di sini. Kamu sudah sangat kelelahan. Tapi kerana adanya energi positif ini, kamu disarankan untuk banyakkan berehat. Tenangkan fikiran kamu, banyakkan berehat. Nah, setelah kamu berehat nanti, setelah kamu sudah cukup tidur, kamu akan bangkit menjadi lebih produktif. Sebenarnya teman-teman, ketika kamu berehat, kamu bukan membuang masa. Kamu perlukan waktu rehat ini untuk merehatkan badan, untuk merehatkan minda dan berdamai dengan situasi. Luangkan waktu yang berkualitas ini untuk merehatkan minda dan badan kamu. Beberapa di antara kamu di sini ya, die standing you guys. Kamu tahu maksud die standing itu? Nah, dengan kehadiran kartu ini ya, ini kartu saya sebenarnya ya, Queen of Pentacles yang berzodiak Virgo. Ini kartu yang akan mati berdiri teman-teman. Orang yang tidak tahu bagaimana untuk berhenti bekerja. Nah, saya mempunyai sikap yang seperti ini ya, terlalu kelelahan dan tidak tahu bagaimana untuk mengambil waktu untuk berehat. This is very bad. Nah, kamu disarankan untuk meimbangi. Ketika bekerja itu bekerja. Ketika rehat itu rehat. Kamu perlu meluangkan waktu untuk rehat, to refresh, to recharge your battery. Ya, ketika kamu berehat nanti itu bukan buang waktu. Ketika kamu rehat, kamu akan bangkit dari tidur dan kamu akan bersemangat kembali. Dan you will become more productive. Tetapi ketika kamu kelelahan, kamu lebih memfokuskan ke arah negativity. Nah, di sini jelas terlihat beberapa di antara kamu atau sebahagian besar daripada kamu akan getting very cranky, akan moody ya ketika kelelahan. Ketika kelelahan juga ini akan menghala ataupun mengarahkan energi kamu kepada sesuatu yang negatif. Kerana kamu penat teman-teman, kerana kamu kelelahan, maka berehatlah. Berehatlah agar kamu akan menjadi lebih produktif. Di sini kartu ini menyarankan ketika waktu untuk berehat, go and rest. Begitu teman-teman ya, don't die standing. Jangan bekerja berlebihan sehingga tidak terjaga kesihatan kamu. Walaupun kita mengejar kejayaan, orang lain ya, seperti orang tua kita, anak-anak kita jikalau ada ya, mengandalkan kita. Maka kita perlu bekerja dan berehat pada waktu yang menyeimbangi teman-teman sesuatu itu ya. Segala sesuatu itu perlu diseimbangkan. Nah, begitu. Ketika kamu setelah berehat nanti, kamu tidak terpaku kepada sesuatu yang membuat kamu menyesal, membuatkan kamu terpaku kepada energi-energi negatif. Jelas teman-teman ya, kerana kartu pertama, kedua dan ketiga benar-benar memperlihatkan determinasi kamu untuk berjaya. Kamu dijadikan panutan oleh orang lain kerana ada keinginan yang cukup kuat untuk melawan, untuk bangkit kembali. Ini jelas terlihat.
Okey guys, kita cuba lihatkan lagi ya. Bermula dengan energi yang cukup baik ini, ya, determinasi yang cukup baik ini. Apakah sesuatu hal positif yang akan kamu dapatkan dari seseorang yang kamu cintai? Nah, hari ini teman-teman, di tema ini kita akan membincangkan segala sesuatu yang berbentuk positif. Maka kita arahkan energi ini kepada seseorang yang kamu cintai. Ya, bermula dengan energi yang cukup baik ini. Apakah sesuatu hal positif yang akan kamu dapatkan dari seseorang yang kamu cintai? Siapakah dia? Dia adalah orang yang sedang kamu pikirkan detik ini. Orang pertama yang hadir di minda kamu pagi ini. Seseorang yang kamu fokuskan. Ketika kamu bangun dari tidur, kamu sudah memikirkan dia. Jikalau dia orang pertama yang kamu pikirkan, setelah kamu bangun dari tidur kamu, kita fokuskan energi dia ke sini ya. Energi positif apakah yang akan kamu dapatkan dari si dia, seseorang yang kamu cintai? Oh wow, teman-teman, 8 of Clubs. Ada satu pergerakan positif yang cukup cepat daripada orang ini. Di sini ada beberapa energi. Salah satu daripadanya, jikalau hubungan kalian ini mungkin diawali dengan persahabatan, TTM ya, teman tetapi mesra. Orang ini mungkin tidak menyedari bahawa perasaannya bertumbuh kepada kamu. Mungkin diawali dengan pertemanan, persahabatan, dia tidak menyedari seiring berjalannya waktu, dia mulai bertumbuh. Perasaan yang bertumbuh, mulai jatuh cinta dengan kamu. Itu energi yang pertama. Semakin jatuh cinta ya, semakin ke sini. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua teman-teman, ada satu pergerakan yang cukup cepat yang akan hadir daripada si dia, sesuatu yang sudah lama dia buat kamu nanti-nantikan. Pergerakan yang cukup pantas, pergerakan yang positif dari dia kepada kamu. Ini pergerakan yang pasti. Pergerakan yang akan membuatkan hati kamu bergegar untuk cepat melaksanakan ini. Ada sesuatu pergerakan, kabar berita yang pasti dan cepat yang akan datang dengan pantas dari si dia dengan kamu. Di original Rider-Waite Tarot, kamu akan nampak gambar 8 wands ya, yang seperti flying in the sky dan ada bertumbuhnya daun-daun yang kecil. Ada pertumbuhan yang akan berlaku dengan cepat. Ini sesuatu yang positif yang akan hadir dari seseorang yang kamu cintai. Energi positif ini banyak teman-teman. Mungkin ya dia akan lebih berhasil ya, mungkin akan mendapat pendapatan sampingan, mungkin dia akan travelling dengan kamu, atau dia akan travelling mencari kamu jikalau dia orang luar. Jikalau dia seorang LDR dengan kamu. Ini banyak energinya. Yang pasti ini merupakan sebuah energi yang cukup positif yang akan hadir daripada si dia. Walaupun perhubungan kalian ini mungkin ya tidak ada arah tujunya. Maksudnya begini, artinya kalian tidak tahu ke manakah ke depannya nanti. Bagaimanakah, di manakah arah tuju hubungan ini. Tetapi dengan pasti, walaupun dia tidak tahu, dia akan tetap bergerak pantas ke arah kamu. Mungkin ya, jikalau dia orang luar dari negara asing, mungkin akan datang bertemu dengan kamu, membawa kamu ke negaranya. Jikalau dia orang kita, teman-temannya, energi yang akan datang dengan cepat mencari kamu. Memperjelaskan hubungan ini, melakukan sebuah perubahan yang positif. Dari segi perasaan ini bertumbuh dan semakin jatuh cinta dengan kamu. Kamu sebenarnya tahu teman-teman, which one is which one. Kamu tahu yang mana yang akan resonate dengan energi kamu. Yang pasti, ini energi yang cukup positif yang hadir dari si dia untuk kamu. Baik teman-teman. Setelah kita melihatkan energi positif daripada orang yang kamu cintai, apakah pula sebuah energi baik yang ingin kamu berikan kepada si dia sebagai kontribusi atau niat yang positif di hubungan kalian ini? Nah, jikalau kamu mendapatkan sesuatu yang positif daripada si dia, sudah pasti ya, kamu ingin contribute sebuah energi yang positif berlandaskan niat yang cukup baik di hubungan ini. Saya pasti itu teman-teman ya. Jikalau kamu mendapatkan sesuatu yang positif, sudah pasti kamu juga akan memberikan sesuatu yang positif. Maka kita lihatkan energi di pihak kamu. Apakah kontribusi kamu, your contribution ya, towards this relationship?
Apakah sesuatu yang positif yang ingin kamu berikan? Kontribusi berlandaskan niat baik kamu kepada si dia dan di hubungan kalian. Di sini teman-teman, kamu berusaha sedaya upaya untuk tidak menyakiti hati satu sama lainnya. Kamu tidak mahu lagi berterusan dengan sebuah hubungan yang tidak jelas, dengan ketidakpastian ini. Bersebelahan dengan Five of Heart, you really take this to your heart. Kamu benar-benar merasakan emosi ini. Nah, berlandaskan kesedihan ini, energi penyesalan, sesuatu yang berlaku tidak sesuai dengan harapan kamu. Kamu ingin menyingkirkan agar seperti dapat menyembuhkan kelukaan di hati masing-masing. Begini teman-teman, saya menangkap niat kamu teman-teman Jikalau ada salah faham, kamu ingin menyelesaikan isu itu. Jikalau ada sesuatu yang perlu dibincangkan, datanglah segera. Datanglah dengan cepat agar kita dapat menyelesaikan segala salah faham, ketidakjelasan, ketidakpastian yang ada bagi menyembuhkan kelukaan di hati masing-masing. Di sini kamu ada niat yang cukup baik, kontribusi yang cukup baik di hubungan kalian. Saya merasakan begini teman-teman, jikalau ada penglibatan orang ketiga di hubungan ini kerana pembacaan saya terbuka kepada semua jenis hubungan, kamu seperti ingin menyelesaikan isu ini dengan cara yang baik agar tidak berdendam selesaikan berbincang secara orang yang matang. Bawa berbincang dengan baik seperti mengenali dengan lebih dalam lagi apakah keinginan dia, apakah keinginan kamu, bagaimanakah kalian dapat menyelesaikan isu ini dengan cara yang matang dan baik. Di sini kerana kamu tidak mahu berterusan sakit hati, salah faham, memberikan impresi yang tidak tepat, memberikan gambaran yang tidak tepat kepada satu sama lainnya. Di sini saya merasakan kamu ada keinginan untuk communication. Kamu tidak mahu ada komunikasi yang terbatas. Jikalau kamu di sini yang memblokir, ini sangat membebankan hati kamu sebenarnya. Kamu tidak mahu memblokir, ini bukan niat kamu sebenarnya untuk memblokir. Kamu melakukan ini kerana kamu geram. Nah, saya menangkap energi seperti itu. Pada waktu yang sama ketika kamu memblokir, kamu tahu dan sedar this is not going to help your situation. Ini tidak akan membantu kamu. Tetapi mungkin kamu melaksanakan ini kerana ingin berikan pelajaran agar dia cepat datang kepada kamu. Which is now this person is doing. Dia akan datang cepat kepada kamu. Tetapi di sini teman-teman, kamu sangat menginginkan komunikasi yang efektif bagi membantu hubungan kalian. Memblokir satu sama lainnya tidak akan membantu. Kerana daripada niat kamu di sini teman-teman terlihat dengan jelas banyak salah faham. Banyak kebencian. Benar teman-teman banyak kebencian. Ada yang berdendam. And do you think this will help you? Ini tidak akan membantu kamu. Ini tidak akan membantu kamu. Ini tidak akan membantu dia. Dan ini tidak akan membantu pihak yang lainnya. Maka ada niat yang tersembunyi di dalam hati kamu untuk tidak membatasi komunikasi dan membawa bersama untuk berbincang. Ini kontribusi yang cukup positif, niat dari dalam diri kamu ke arah hubungan kalian. Kamu ingin menyembuhkan segala kelukaan salah faham, kesakitan hati yang wujud ke arah sesuatu yang lebih positif. If these two teman-teman kedua kartu ini dapat disingkirkan, segala-galanya positif. Nah, ini niat kamu supaya kalian tidak sakit hati lagi. Queen of Spades. Di sini sudah ada yang benar-benar berikan sebuah ketegasan. Sama ada dia ataupun kamu yang benar-benar bertegas untuk mempamerkan, untuk memperlihatkan sisi sebenar kalian. Tidak mahu lagi berpura-pura. Kalau kamu begini, kamu begini. Kalau dia begini, dia begini. Menjadi your authentic self, menjadi diri sendiri. Di sini kamu tidak mahu lagi berpura-pura hanya ingin menambat hatinya. Dia juga tidak berpura-pura hanya untuk menambat hati kamu. Tetapi malangnya, sebelum kita mencecah ke arah positivity ini, ada beberapa di antara kamu yang sudah sama ada ditinggalkan atau sudah memutuskan koneksi hubungan ini. Di sini ada pelbagai energi.
Sama ada kalian berdealing dengan seorang janda atau duda, atau kalian sendiri merupakan single parents, janda atau duda. Untuk kamu yang saling single, sudah ada yang memutuskan, memblokir, ada juga yang sudah ditinggalkan. Mungkin dalam setahun ke atas. Hubungan yang terputus. Kerana kamu merasakan tidak ada kejelasan dan tidak mahu membuang waktu. Di sini teman-teman, saya dapat menarik energi yang cukup positif. Kalian mulai menjadi diri masing-masing. Tidak lagi berpura-pura sebatas hanya ingin mengambil hati satu sama lainnya. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas ya. Energi positif di kehidupan kamu dan sebagainya. Apakah hal-hal positif yang akan terjadi di diri kamu yang bakal menggegar ke arah kehidupan baru yang lebih bermakna. Dalam arti kata lain, something that will make your heart flutters, teman-teman ya. A positive thing that will shake you towards a better direction or a new, more meaningful direction in your life. Sesuatu yang akan membawa pengertian yang penuh di kehidupan kamu. Nah, kita akan cuba lihat di sini. Ke arah kehidupan yang lebih baik, ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Kita lihat kan, energi positif yang kamu dapatkan di dalam hidup kamu. Kerana di sini sudah ada niat baik ya untuk menyelesaikan segala isu ya yang terlihat di hubungan kalian. Ada niat baik untuk menyembuhkan kelukaan, ada niat baik untuk memujuk, dan ada niat baik untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang tidak berdendam. Nah, kerana energi yang baik ini teman-teman ya, kita lihatkan daripada niat baik kamu, apa yang terhasil di dalam kehidupan kamu. Energi positif yang akan hadir dalam hidup kamu. Di sini crystal clear intention. Saya lebih menangkap energi seperti kamu seperti terarahkan ya, diberikan pencerahan terhadap apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Sebelum ini mungkin kamu seperti keraguan, tidak tahu apa yang ingin kamu laksanakan. Tetapi dengan kehadiran crystal clear intention ini diperlihatkan dengan jelas, kamu mendapat gambaran yang jelas apa yang ingin kamu laksanakan detik ini. Jikalau kamu ingin berniaga, kamu mungkin akan memulakan sebuah perniagaan mandiri, tidak lagi bekerja dengan orang lain. Jikalau kamu mungkin ingin menambahkan penghasilan dengan pekerjaan sampingan, kamu juga akan mungkin ya menukar sebuah hobi kepada sesuatu yang dapat memberikan kamu pendapatan. Kamu mulai tercerahkan. Crystal clear intention menunjukkan kamu tercerahkan, mulai menyedari apa yang kamu benar-benar ingin lakukan. Nah, ketika kamu mulai menyedari ini, hati kamu bergegar teman-temannya, ingin cepat-cepat melaksanakan ini. Sesuatu yang mungkin ya, sebelum ini kamu seperti tidak jelas apakah patut melakukan atau tidak, membuka usaha sendiri atau tidak. Tetapi ketika ini tercerahkan, kamu mulai melaksanakannya. Chakra clearing. Segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kamu, teman-teman, sepertinya ada leluhur dan malaikat pelindung yang akan menyingkirkan segala energi negatif yang menyelubungi hidup kamu. Secara berprogres, secara perlahan-lahan, segala sesuatu yang tidak baik ya, yang lebih mengarahkan kepada energi negatif, yang mendorong kamu lebih terpaku kepada energi negatif ini, akan disingkirkan. Di sini ada creative writing. Wow. Ini saya menangkap energi beberapa di antara kamu sebenarnya sangat kreatif. Mungkin ya, saya tidak pasti ya, beberapa daripada viewers saya di sini sangat menyukai sesuatu yang bersifat seni. Seperti menulis puisi, bersyair ya, menyanyi, sesuatu yang ada kaitan dengan seni. Mungkin beberapa di antara kamu di sini seorang pelukis, seorang penulis yang menghasilkan buku-buku sendiri. Nah, dimulakan dengan sebatas menulis sebuah puisi ataupun syair, teman-teman ya. Ini menunjukkan sisi kreativiti kamu. Di sini, teman-teman, kamu tercerahkan ya, bukan sahaja dengan crystal clear intention, tetapi kamu sebenarnya diberikan petunjuk yang cukup positif ke arah ini. Jikalau kamu merasakan tangan kamu ini berbakat untuk menjahit, lakukannya. Jikalau kamu merasakan tangan ini berbakat untuk memasak, lakukannya. Jikalau kamu merasakan kamu ada bakat untuk memegang gunting seperti seorang profesional,
gunting rambut. Jikalau kamu merasakan tangan kamu ini mungkin boleh menulis, hasilkan karya kamu sendiri. Kamu sebenarnya ada bakat yang cukup terpendam, tetapi kamu terpaku ya oleh energi negatif ini. Kerana ada orang lain yang cemburu ya, yang mungkin akan memberitahu kamu, tidaklah, kamu tidak sebaik itu, kamu tidak sebagus itu, sengaja menjatuhkan semangat kamu. Dan di sini berhasil. Beberapa di antara kamu terpaku dengan energi yang negatif. Nah, mungkin ya berulang kali cuba tetapi gagal. Kerana Three of Swords bersebelahan dengan Five of Heart ataupun Three of Spades ya bersebelahan dengan Five of Heart, maka ini memperlihatkan apa teman-teman? Jikalau gagal, cuba lagi. Jikalau gagal, cuba lagi. Jangan berhenti di sini sahaja. Kamu hanya gagal ketika kamu benar-benar berhenti. Selagi kamu tidak berhenti, tidak ada orang di dunia ini yang akan categorize you atau mengkategorikan kamu sebagai seorang yang gagal. Keep on trying, guys. Keep on trying. You are not a failure until you stop. Jangan berhenti. Nah, di sini kamu ada banyak bakat. Creative writing. Boleh menulis. Mengungkapkan sesuatu yang begitu indah. Seperti puisi, menulis buku, menghasilkan karyawan-karyawan kamu sendiri. Karya-karya kamu sendiri. Ya, menjadi seorang karyawan yang cukup famous. Nah, seperti itu. Di sini kamu diberikan bakat itu. Gunakan bakat itu, teman-teman. Kamu sebenarnya tidak perlu ya orang lain mengingatkan kamu, memberikan kamu reminder what you are good at. Lihatkan ke dalam diri kamu. Kerana bakat itu ada, sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kamu akan berjaya. Kamu akan independently stable ya teman-teman ya. Kamu tidak akan menggantungkan keperluan kamu kepada orang lain. Financially independent. Divine order. Nah, di sini teman-teman, segala sesuatu itu sudah diatur untuk kamu. Nah, ini adalah momen yang tepat. Kamu tercerahkan kerana ini adalah momen yang tepat. Kamu mulai menyedari ya, apa yang benar-benar ingin kamu lakukan, talent kamu itu, bakat kamu itu di mana. Mungkin sebelum ini berada dalam sebuah kegelapan, tidak sedar ya bakat kamu itu di mana. Tetapi kini dengan kehadiran ya, sesuatu yang begitu positif ini, hati kamu mulai menyedari apa yang ingin kamu lakukan. Kerana ini adalah momen itu. Momen yang tepat itu. Ketika kamu menyedari, kini hati kamu begitu bergegar ya, ingin cepat-cepat melaksanakan ini. Maka laksanakan teman-teman ya. Jangan tunggu lagi. Nah, kita akan lihat lagi ya. Leluhur malaikat pelindung juga akan mengaturkan waktu, mengaturkan segala sesuatu untuk kamu untuk melaksanakan ini, kerana ini adalah momen yang tepat untuk bertindak. Career transition. Nah, ada peralihan dari segi karier kamu. Mungkin ya, karier kamu yang naik level teman-teman ya, ataupun ada pertukaran pekerjaan. Sama ada kamu mendapatkan promosi, mungkin ya syarikat di mana kamu bekerja menghantar kamu ke luar negara. Ada travelling, atau kamu dinaikkan pangkat, tukar department. Ada sesuatu yang berkaitan dengan karier kamu, ataupun kamu mendapatkan hasilan pendapatan sampingan dengan mewujudkan sesuatu dari bakat kamu. Hobi-hobi kamu yang ditukarkan kepada pekerjaan yang membantu dari segi penghasilan. Dapat uang yang lebih. Ada career transition. Untuk beberapa di antara kamu yang mungkin ya baru-baru ini kehilangan pekerjaan, jangan tidak bersemangat teman-teman. Mungkin kamu merasakan, apalah kak ni, bacaan ini begitu rubbish. Kerana saya baru kehilangan pekerjaan. Teman-teman, ketika adanya peralihan ini, satu pintu yang tertutup itu bagi alam semesta membuka pintu yang lebih baik untuk kamu. Maka jangan terpaku kepada sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Segala perubahan yang hadir dalam kehidupan kita adalah sebuah titik permulaan kepada sesuatu yang baru. Maka jangan begitu cepat jumping into conclusion. Bertindak dengan begitu cepat menyimpulkan jikalau kamu kehilangan pekerjaan, wow, saya akan mati kak. No, it's not like that. Ketika satu pintu itu ditutup, akan terbukanya pintu yang lain. Kamu harus sentiasa bersikap positif. Seperti saya selalu terapkan dalam pembacaan sebelum ini. Jikalau kamu berdealing dengan manusia, teman-teman, ya, benar. Manusia lain akan menganiaya kita. Tetapi bukan Tuhan.
Ketika manusia lain ingin menjatuhkan kita, Tuhan akan membuka atau menggunakan kesempatan tersebut membuka pintu yang lebih berhasil untuk kamu. Jikalau kamu dapat menukar mindset kamu ke arah ini, you will never go wrong. Terapkan ini bukan sahaja di minda kamu, tetapi di hati kamu. Ketika kamu hilang pekerjaan, mungkin ada yang dipecat, tidak ada keuangan lagi, tidak ada gaji. Jangan begitu cepat menyimpulkan yang kamu akan begini. No, teman-teman, ketika satu pintu itu ditutup, akan terbukanya pintu yang lain untuk kamu. Kamu jangan lupa, teman-teman, walaupun kita berbeza agama, kita ada Tuhan loh, teman-teman. Itu yang perlu kamu ingatkan. Orang lain boleh menjatuhkan kita, boleh menganiaya kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kerana niat itu penting, ya. Niat itu yang paling penting. Apakah niat kamu itu baik? Apakah niat kamu itu untuk membantu, menyembuhkan? Niat itu penting. Regardless of your religion, regardless of apa pun keagamaan kita. Niat itu penting. Ketika niat kamu baik, segala-galanya akan baik. Okay guys? Kita lihat lagi ya, energy positif. Akan ada ya, naik tarafnya dari segi career kamu. Di sini ada remember who you are. Nah, di sini teman-teman, remember who you are ni apa maksudnya? Artinya, jangan jadi seperti kacang yang melupakan kulitnya. Jangan pernah melupakan asal-usul kamu. Ketika kamu susah dahulu, kamu siapa? Siapa yang bantu kamu? Ketika kamu berjaya nanti, jangan seperti kacang yang melupakan kulitnya. Sama ada kamu berjaya ataupun berada dalam keterpurukan, jangan pernah lupa siapa kamu. Ya, itu penting selain daripada niat. Ketika kamu menjadi orang yang cukup berjaya, orang yang cukup mapan, berhasil, jangan lupa kamu datang dari mana. How you started this journey. Bagaimanakah perjalanan kehidupan kamu? Pikirkan, jikalau Tuhan menaikkan kita, Tuhan juga boleh menjatuhkan kita. Nah, jangan hilang kepala ya, hilang kesedaran ini. Jikalau kamu menjadi orang yang cukup berjaya, bantulah mereka yang memerlukannya. Jangan pernah melupakan siapa diri kamu yang sebenarnya. Ini nasihat teman-teman ya. Kartu penutup di barisan pertama ini menasihati kamu, jikalau sudah berjaya nanti berlandaskan energi positif ini, jangan lupa you started from where. Bagaimana permulaan perjalanan kamu? Kamu ini siapa? Anak siapa? Nah, mungkin ya seperti pembacaan saya yang sebelum ini, mungkin kita ini dilahirkan di sebuah keluarga yang miskin. Tetapi kita tidak dilahirkan untuk menjadi orang miskin. Nah, ketika sudah berhasil nanti, jangan lupa asal-usul kamu. Jangan menjadi seperti kacang yang melupakan kulitnya. Karma, teman-teman. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, dengan niat yang tidak baik, itu yang akan kita dapatkan. Nah, ramai yang tidak tahu ini ya. Ramai yang tidak tahu sehingga terkena batang hidung sendiri. Nah, ini reminder, peringatan ke arah sesuatu yang positif dan diberikan ingatan oleh leluhur dan malaikat pelindung agar sentiasa mengingati asal-usul kamu. Bottom of the deck, spread your wings. Guys, this is the time ya. Ini adalah momen yang tepat, detik penentu yang cukup tepat untuk kamu mengembangkan sayap. Fly higher. Pergi lebih jauh ke hadapan. Maju ke depan. Ini adalah momen yang tepat berlandaskan energi positif yang sudah terbuka ini. Kamu akan menjadi orang yang cukup berhasil dan kamu boleh mengembangkan sayap kamu untuk terbang lebih tinggi. Ketika kamu mampu untuk terbang lebih tinggi, bantulah mereka yang berada di bawah kamu. Jikalau ini perusahaan kamu sendiri, jaga pekerja-pekerja kamu. Jangan memandang remeh kerana mereka pekerja. Tanpa mereka, you are nobody. You are no one without them. Ini peringatan teman-teman ya. Jikalau kamu orang di bawah, hormati orang atasan kamu. Bekerja dengan gigih, dengan niat yang tulus dan baik. Kamu diperhatikan di sini ya. Kamu diperhatikan oleh majikan bos kamu. Seperti saya sebutkan di awal bacaan ya. Bekerja dengan niat yang baik. Jikalau kamu orang bawahan, jikalau kamu adalah big boss sendiri, hormati pekerja-pekerja kamu. Kerana tanpa mereka, like I said earlier, you are no one. Apa kamu pikir kamu boleh kerja seorang diri? No, you need them.
Nah, jangan lupa, remember who you are. Tanpa mereka, kamu mungkin tidak sampai ke tahap ini. Nah, ini peringatan ya guys. Okey, kita lihatkan pula ke barisan kedua. Apakah lagi energi positif yang akan membantu kamu ke arah kehidupan baru yang lebih bermakna? Kita lihatkan ya, berlandaskan energi positif ini, perubahan apakah lagi yang perlu kamu lakukan untuk mencapai, teman-teman ya, kejayaan yang lebih. Okey teman-teman, hari ini saya tidak akan membacakan sebarang initial dan saya juga tidak akan membacakan sebarang zodiak. Kerana energi yang sepositif ataupun sebagus ini terbuka untuk semua orang. Saya mahu semua viewers saya bersikap positif. Ini untuk everybody. Tidak kiralah ya, kamu miskin, kamu sederhana, kamu kaya raya. Ini adalah peringatan untuk kalian semua. Maka saya tidak akan membuka initial dan tidak akan membuka zodiak. Kita lihatkan ya, berlandaskan energi positif ini, turn lemon into lesson. Wow, teman-teman, ini perkataan yang begitu indah ya. Menukarkan lemon itu sebagai sebuah pengajaran ataupun peringatan. Di sini teman-teman, turn lemon into lesson ini seperti memberikan kita peringatan ya, sesuatu yang dapat kita tukarkan sebagai pelajaran setiap hari. Nah, ramai yang akan mengatakan ya, aduh, saya tidak, kenapa ya readingan ini seperti mengajar kanak-kanak ya. Sebelum ini saya mendapat ya komen yang seperti itu. Nah, jikalau kamu merasakan kamu ini sudah cukup pandai, tidak perlulah mendengarkan readingan ya teman-teman, kerana menurut saya, you never stop learning. Kita belajar setiap hari. Tetapi jikalau ada di antara kamu yang merasakan sudah cukup pandai, tidak perlulah belajar lagi ya. Saya boleh pastikan jikalau saya masih hidup ya teman-teman ya, di umur 70-an, saya masih akan belajar. Saya bukan saja belajar dari orang dewasa, saya juga belajar dari kanak-kanak yang kecil. Percayalah teman-teman, sewaktu menjadi seorang guru tadika ya, sewaktu menjadi guru TK, suatu ketika dulu, banyak yang saya pelajari dari anak-anak yang kecil, yang tidak pernah saya lihatkan. Nah, jikalau kamu merasakan kamu tidak perlu mempelajari lagi, hentikan saja readingan ini di sini. Kerana dengan kehadiran barisan kedua ini ya, kartu-kartu ini memberikan peringatan agar kita sentiasa terbuka untuk pelajaran. Kita belajar sesuatu yang baru setiap hari. Tidak kiralah ya, umur kamu ini 2 tahun, 4 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kita belajar setiap hari. Segala perkara yang berlaku dalam hidup kita ini perlu dijadikan pelajaran. Nah, bagaimanakah kita belajar teman-teman? Kita bukan sahaja belajar dari kesilapan kita, tetapi kita juga belajar daripada kesilapan orang lain. Kamu jelas di sini ya? Jangan hanya, turning lemon into lesson. Jangan sahaja belajar daripada kesilapan kamu, tetapi perhatikan, observe kesilapan yang dilakukan oleh keluarga kamu, ibu dan ayah kamu, adik-beradik kamu, rakan-rakan kamu, orang yang kamu cintai. Jikalau kamu ingin benar-benar menjadi orang yang bijak, bukan sahaja belajar dari kesilapan kamu, tetapi kamu perlu belajar daripada kesilapan orang lain. Kita lihat lagi ya, berlandaskan energi yang positif ini. Di sini ada unleash your inner wild child, get up and dance. Di sini teman-teman jangan hesitate ya, jangan meragukan ya. Inner child ini seperti sikap keanak-anakan kita. Hidupkan semangat itu kembali. Ketika kita anak-anak teman-teman ya, ketika kita kecil ya, kita cukup bersemangat. Kita tidak pernah hiraukan ya bagaimanakah orang lain akan menilai kita. Nah, semangat seperti ini perlu kamu hidupkan. Tidak kiralah usia kamu mungkin ya 40-an, 50-an, 60-an, semarakkan kembali inner child itu. Age is just a number. Umur itu hanya sebatas nombor teman-teman. Hidupkan semula semangat anak-anak yang terperangkap di dalam jiwa kamu. Dengan bersemangat kembali, kamu akan cenderung melupakan umur kamu. Dan apa yang kamu lakukan itu akan lebih positif. Semarakkan semula ya inner child kamu. Nah, di sini ada kejutan dari alam semesta teman-teman ya. Ada sebuah hadiah. Perform a random act of kindness. Ketika kamu mampu, jikalau kamu seorang yang lebih daripada mapan,
Ataupun kamu mungkin seorang yang pas-pasan saja. Berikan bantuan berlandaskan apa sahaja yang kamu miliki. Nah, ini mungkin uang terakhir saya. Ya, saya akan tetap menggunakan wang ini untuk membantu. Kerana saya begitu yakin, kerana ada niat yang baik ketika membantu, Tuhan pasti akan memulangkan uang ini kepada kamu. Random act of kindness. Berlandaskan energi positif ini, saya seperti diberikan peringatan untuk memberitahu kamu ini, teman-teman, ya. Ketika kamu berjaya nanti, jangan lupa untuk berbuat baik dengan orang sekeliling kamu. Jasa ibu dan ayah jangan dilupakan. Jaga orang tua kamu dengan baik. Hormati mereka. Hormati anak-anak kamu. Nah, di sini ada orang-orang tua yang akan mengulangi, ya. Bila kita sudah tua, teman-teman, kita akan jadi seperti kanak-kanak. Repetition. Kita akan bertanyakan kembali, "Nak, ke mana? Anak, ini di mana? Ini di mana? Ini di mana?" Orang tua memang begitu. Bila kita sudah tua, kita akan jadi seperti kanak-kanak. Mengulangi. Kamu harus bersikap sabar dengan orang tua kamu. Kamu harus bersikap sabar dengan anak-anak kamu. Teman-teman, kita semua akan tua suatu hari nanti. Kita akan berada di mana orang tua kita berada sekarang. Sebelum kamu berada di titik itu, teman-teman, ya, sadari ini. Cuba memahami mereka. Berbuat baik dengan semua orang. Orang tua kita perlu kita hormati. Anak-anak kita perlu kita hormati. Semua orang perlu kita hormati. Saya selalu melihat begini, teman-teman. Orang yang tidak menghormati diri mereka sendiri tidak akan menghormati sesiapa pun. Orang yang tidak mampu untuk setia dengan diri mereka sendiri tidak akan setia dengan sesiapa pun. It starts with you. It begins with you. Nah, di sini, teman-teman, random act of kindness, ya, lakukan kebaikan itu. Nourish your body. Nah, jaga kesihatan kamu dengan baik, dengan makan dan minum makanan dan minuman yang berkhasiat. Jauhilah, ya, daripada makanan yang terlalu banyak bergula, berlemak, berminyak, ya. Jaga badan kamu dengan baik. Berlandaskan energi positif ini, ya. Kerana di sini kamu mulai menjaga pola makan kamu, ya, diet kamu dengan baik. Saya melihat seorang wanita yang begitu cantik. Kecantikan dalaman yang terserlah kerana kesihatan yang baik. Di sini saya menangkap dengan berlandaskan energi positif ini, ya, kamu semakin menjaga penampilan, semakin awet muda dan semakin diminati orang, ya. Kamu mungkin tidak seperti dulu. Berlandaskan energi positif ini, kamu semakin ke depannya semakin cantik, semakin tampan. Dan di sini kerana berbekalkan energi yang positif ini, kamu akan seperti semakin cantik dan berjaya menambat hati, bukan saja menambat hati si dia, tetapi orang lain. Menjaga pola makan kamu dengan baik. Saya juga menangkap ada energi kejutan yang akan diberikan kepada kamu oleh alam semesta daripada si dia. Saya tidak tahu, teman-teman. Kejutan itu boleh jadi kejutan apa sahaja. Mungkin datang mencari kamu, melamar kamu, memberikan kabar berita yang baik, yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Kita akan lihat lagi, ya. Kedepannya nanti ramai yang akan berjaya menambat hati banyak orang. Tidak kira lah, ya, sama ada kamu wanita atau lelaki yang menonton. Kamu akan mulai merasakan, sebelum ini saya tidak begitu diminati ramai. Tetapi mengapakah kini seperti ramai yang memandang ke arah saya? Nah, seperti itu, ya. Di sini ada allow unlimited abundance. Teman-teman, berlandaskan energi yang positif ini, ya, akan ada keberkahan yang non-stop. Keberkahan yang seperti tidak ada batasannya yang akan memasuki hidup kamu. Nah, kita aminkan saja, baik dari segi perhubungan, keuangan, karya. Keberkahan yang tidak ada batasannya. Ini berlandaskan energi-energi positif yang diberikan oleh alam semesta kepada kamu. Nah, di sini, ask for help. It doesn't make you weak. Jikalau kamu perlukan bantuan dari seseorang, it's okay to ask for help, ya. Kita manusia, teman-teman. What worse can happen, teman-teman, ya? Jikalau kamu meminta bantuan, yang paling buruk yang akan terjadi, mungkin bantuan ataupun permintaan itu akan ditolak. Tetapi sekurang-kurangnya, kamu meminta bantuan. Jikalau kamu merasakan kamu perlukan bantuan dari seseorang, mintalah bantuan itu, ya. Kerana kamu akan diberikan bantuan. Kita lihatkan, ya, energi positif yang akan terhasil di dalam hidup kamu.
Saya juga menangkap sedikit energi ya, kawan kamu yang berkhianat sebelum ini, yang berkhianat dengan kamu ya. Kedepannya nanti ya, mereka akan reunion, akan datang meminta maaf ya, menyesali perbuatan mereka dan akan berbaik-baik dengan kamu. Ini juga merupakan sebuah bentuk keberkahan selain daripada keberkahan materi dan sebagainya. Ada reunion dengan kawan-kawan kamu yang mungkin ya, yang benar-benar menghampakan kamu sebelum ini, yang berkhianat dengan kamu. Mereka akan datang meminta maaf dan akan ada reunion yang cukup baik, yang juga merupakan sebuah keberkahan di dalam hidup kamu. Your reality is reflection of your inner world. Realita yang terjadi ini ya adalah refleksi daripada dunia nyata yang berhasil daripada niat baik kamu. Nah, segala sesuatu yang berbentuk niat baik akan terhasil sesuatu yang berbentuk cukup berkah dan positif. Tetapi jikalau ia diawali dengan niat yang tidak baik, maka yang terhasilnya adalah sesuatu yang negatif. Di sini teman-teman, believe in yourself. Unleash your inner unicorn. Sekurang-kurangnya teman-teman, percayailah kepada diri kamu sendiri. Yakinilah kemampuan kamu. Yakinilah kekuatan yang kamu miliki. Yakinilah dan percayalah kamu mampu melaksanakan energi yang positif ini. Bergegar hati kamu untuk cepat-cepat melaksanakan ini ke arah sebuah hidup yang lebih baru, lebih sempurna dan penuh bermakna. Di sini kamu dikelilingi oleh kupu-kupu ini yang menyimbolkan apa teman-teman? Transformation. Hidup kamu yang akan berubah. Kamu tidak akan lagi suffer ya, struggle seperti sebelum ini. Baiklah teman-teman, sesuatu yang sudah kamu nantikan ya, energi positif teman-teman. Hal positif apakah yang akan hadir dari si dia untuk kamu? Apakah yang akan dia berikan kepada kamu di sini? Seseorang yang kamu nantikan, seseorang yang kamu sayangi, seseorang yang sangat kamu cintai. Seseorang yang ada kalanya membuatkan kamu pening kepala, ya. Kita cuba lihatkan. Seseorang yang kamu fokuskan detik ini. Sekali lagi teman-teman, saya tidak akan membuka initial atau sebarang zodiak kerana saya ingin ya, semua viewer saya mendapatkan energi positif ini. Ini untuk kalian semua. Percayalah, ini bakal atau sudah terlaksana jikalau kalian mempercayainya. Semua kad yang terbuka di sini. Nah, kamu jikalau tidak dapat menterjemahkan kad-kad ini teman-teman ya, kamu boleh lihatkan saja di gambar-gambarnya. A picture paint 1,000 words. Dengan melihatkan gambar sahaja, kamu sudah tahu ya energi apa yang diberikan oleh alam semesta kepada kamu. Kamu akan jadi lebih cantik, lebih tampan, lebih yakin. Ini kartu tengah. Berseri-seri, bersinar-sinar sehingga dapat menambat hati si dia kembali dan juga lawan jenis yang lain. Di sini juga ada reunion ya dengan kawan-kawan kamu yang pernah mengkhianati kamu sebelum ini. Mereka yang menjatuhkan kamu akan kembali meminta maaf. Ada keberkahan dari segi kerjaya, kehidupan dan juga orang sekitar kamu. Kad terakhir ya, kartu terakhir. Barisan terakhir yang akan saya buka di sini. Hal-hal positif apakah yang akan hadir dari si dia untuk kamu? Wow, di sini teman-teman, sesuatu yang sebelum ini tidak pasti ya, sesuatu yang tidak jelas. Ini kad di belakang, kita akan buka kad lagi ya. Wow, this is so amazing ya, malam dan siang. Nah, kamu lihat daripada kedua kartu ini teman-teman. Sesuatu yang gelap sebelum ini akan ada pencerahannya. Sesuatu yang tidak jelas sebelum ini akan ada pencerahannya. Kartu-kartu ini cukup positif. Sesuatu yang dia takutkan sebelum ini akan diberanikan dirinya. Sesuatu yang dia tutupin sebelum ini akan dibukanya. Sesuatu yang tidak dia ungkapkan kepada kamu sebelum ini akan diungkapkannya. Sesuatu yang negatif dari dia sebelum ini akan tercerahkan. Jikalau hubungan ini hubungan yang toksik, kedepannya nanti seiring berjalannya waktu, it's going to be revealed to you. Ini akan terbuka untuk kamu. Alam semesta membuka pintu yang cukup positif untuk kamu mengenali hati budi orang yang kamu cintai. Segala sesuatu yang tertutup itu ya akan terungkap dengan jelas. Di sini juga memperlihatkan seseorang yang kamu cintai yang sering memikirkan kamu siang dan malam.
Di sini teman-teman, untuk kamu yang sudah lama tidak berkomunikasi, yang diblokir ataupun memblokir, akan ada terbuka. Akan ada pemblokiran yang terbuka, sama ada dari pihak kamu atau dari pihak dia. Ini bukan sesuatu yang permanen. Akan ada kabar berita yang tercerahkan. Jikalau ada kaitan dengan dokumentasi, dokumentasi yang mungkin ke arah pembaikan, mungkin ingin berpisah, maafkan saya ya, penceraian, mungkin benar-benar ingin berpisah dengan cara yang baik, akan ada dokumentasi itu yang tercerahkan. Jikalau kamu inginkan dokumentasi untuk pembaikan, ini juga akan tercerahkan kerana bersebelahan dengan the sun. Segala proses yang sedang dinantikan itu tidak akan tertunda. Sesuatu yang ditunda-tunda sebelum ini akan bergerak pantas. Mungkin di sini ada beberapa di antara kamu ya, selain daripada dokumen-dokumen yang seperti ini, menantikan keberhasilan sebuah perniagaan. You're waiting for a deal to close, a business deal. Apa sahaja, ini akan tercerahkan. Kamu yang menanti selama ini ya, sesuatu yang tertunda-tunda untuk menutup sebuah bisnes itu dengan berjaya, kamu akan mendapatkannya. Nah, dokumen ini, komunikasi ini, pelbagai energinya, baik dari segi perhubungan ataupun pekerjaan. Nah, di sini kita sedang membincangkan orang yang kamu cintai. Maka di sini kalian akan kembali terkoneksi, akan berbicara kembali ya. Nah, di sini teman-teman, sepertinya orang ini ya akan memulakan inisiatif. Dia akan mengambil inisiatif, akan memulakan sebuah pergerakan ke arah kamu. Jelas terlihat ya daripada kartu di pihak dia dari tadi, Eight of Wands. Dia akan mengambil inisiatif itu untuk bergerak, sama ada berkomunikasi atau terus datang mencari kamu. Ini sesuatu yang tercerahkan kerana sebelum ini dia mungkin tidak berani ya untuk mendekati, ada ketakutan, keraguan, tetapi seiring berjalannya waktu, ke depannya nanti akan ada sebuah pergerakan yang pasti yang dia inisiatifkan. This person will take the initiative untuk memulakan komunikasi atau datang terus ya secara langsung mencari kamu. Akan ada kabar berita daripada si dia. Seseorang yang mungkin ya sudah membuatkan kamu begitu rindu dan sebagainya. Di sini ada, nah ini akan berlaku dengan cepat teman-teman ya, dengan kehadiran Clover ini akan berlaku dengan pantas. Mungkin ya tidak kamu duga. Kamu mungkin sudah begitu yakin yang dia tidak akan cari kamu, tidak akan membuka blokiran, tidak akan berkomunikasi. Mungkin kamu fikir ke arah itu. Tetapi terlihat ya ada small luck teman-teman. Ini akan berlaku dengan pantas. Dan dia akan mengambil inisiatif itu untuk melakukan pergerakan yang pantas ini. Kita lihat lagi teman-temannya, kabar berita baik untuk kamu dari orang yang kamu cintai. Kerana dia menyedari proses perhubungan kalian ini sudah cukup lama. Ini adalah detik penentu yang paling tepat untuk dia datang memberikan kamu kejutan yang sudah kamu nanti-nantikan. Orang ini dengan kamu suka sama suka teman-teman ya. Banyak persamaan dan dia ingin memberikan kamu kejutan kecil ini untuk membuatkan kamu gembira, agar kamu bersemangat kembali kerana dia menyedari hubungan kalian ini sudah lama berproses. Mungkin tidak pernah bertemu, long distance relationship, atau kamu mungkin berdiri dengan pasangan kamu sendiri yang terpisah ya, mungkin kerana pekerjaan dan sebagainya. Di sini sudah satu proses yang cukup panjang. Dia akan mengambil inisiatif itu untuk kembali berkomunikasi kerana malam dan siang memikirkan untuk berkomunikasi dengan kamu, mengambil inisiatif untuk memberikan kamu kejutan, datang mencari kamu. Nah, ini kejutan yang akan kamu dapatkan berlandaskan energi yang positif ini. Di sini teman-teman, orang ini masih begitu tertarik dengan kamu. Seperti kamu, dia juga ada niat ya untuk menyingkirkan, membersihkan energi-energi yang negatif dari hubungan kalian, agar kalian akan berjaya, tidak akan terus-terusan seperti ini. Five of Heart. Dia ingin menyapu ya, menyingkirkan semua yang kotor, semua yang negatif. Ketika kamu mempunyai niat yang seperti ini, dia juga mempunyai niat yang sama. Nah teman-teman, pembacaan hari ini cukup positif sekali untuk kamu yang merindukan seseorang, tidak pernah bertemu. Akan ada kejutan daripada si dia. Nah, dia mungkin merencanakan ini tanpa memberitahu kamu. Maka akan datang memberikan kejutan kepada kamu, berlandaskan untuk memperbaiki, memperjelaskan hubungan kalian. Kerana jangan lupa teman-teman ya, tadi ada Queen of Spades di bottom of the deck ya, yang memperlihatkan kalian masing-masing ya ingin kejelasan dalam hubungan ini.
Maka terlihat dengan jelas berlandaskan kartu yang terakhir ini, dia akan datang memberikan kejutan, datang secara langsung bertemu dengan kamu, memberikan penjelasan kepada hubungan kalian. Baiklah teman-teman, bergegar hatimu ingin cepat melaksanakan ini. Tidak sabar lagi untuk ke arah hidup yang baru, yang penuh bermakna. Kita aminkan ya, energi yang baik-baik. Tidak ada initial, tidak ada zodiak. Terbuka kepada semua initial, terbuka kepada semua zodiak sign. Teman-teman, kita aminkan energi yang baik ini ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya. Kita jumpa lagi di bacaan utama saya dari jam 7 ke 8 malam ini ya. God bless you all. Bye. Take good care.